Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya berada di salah satu kafe di wilayah Mataram, tepatnya di Jalan Suara Mahardika. Jalan Suara Mahardika ya, namanya di Kedai Cuan ya. Kan ini Pak, itu kalau kita di kedai begini enaknya ngopi sebenarnya. Walaupun kopinya belum datang nih. Masih nunggu ya. Masih nunggu ya. Nah, sambil nunggu kopi, saya kenalkan ke teman-teman semua. Saya sudah bersama dengan Mbak Dayu. Apa kabar Mbak Dayu? Baik, harus Baik. tetap semangat. Semangat ya. Nah, sebenarnya banyak yang ingin kita akan bahas sebenarnya dengan Mbak Dayu, karena dulunya Mbak Dayu ini kita kenal di salah satu hotel besar di Mataram gitu, salah satu hotel besar di Mataram, dan kok berani-beraninya berani-beraninya berpindah haluan gitu ya ke sekarang lebih banyak ke UMKM Ya. Kalau boleh tahu usahanya apa Pak Dek? Saya sekarang sih usahanya buat kue. Kue-kuenya itu juga bermacam sih jenisnya, mulai dari kue kering, kue basah, aneka macam kue lah, roti-rotian. Jadi kayak gitu ya, jadi kayak kue-kue begitu ya. Nah, apa sih yang membuat apa namanya, saya bilang tadi kok dulu yang besar gitu kan? Seperti di hotel udah Hotel besar, besar, udah inilah ya, udah apa? Mapan lah ya, apa sih? Iya, udah Level enak lah gitu ya. gitu ya, benar. Kok ya mau ke ya kayak mungkin kayak semacam kembali ke nol begitu. Iya, benar. Kenapa? Jadi ya memang awalnya sih semuanya dari hobi ya Pak Wira ya. Jadi saya cerita lagi dari awal nih. Dulu dari sebelum kerja di hotel pun saya memang sudah suka buat kue gitu. Jadi memang sudah sempat jualan juga dari sebelum saya kerja di hotel gitu, jualan kue. Jadi dulu itu awalnya sebenarnya awal sekali saya buat kue itu adalah karena saya suka makan kue Pak Wira, suka ngemil. Sama, saya juga. Ya, jadi itu suka ngemil. Nah terus kadang kalau kita beli itu kok dia nggak sesuai ya rasanya sama begini gitu. Jadinya cobalah saya buat sendiri gitu kan. Ingat banget waktu itu buatnya kue nastar. Biasanya nih kalau orang jual kue nastar itu masih zaman dulu ya Pak Wira ya, itu udah berapa ya, lupa, 2012. Orang-orang masih belum terlalu berinovasi seperti sekarang. Jadi dibuat nastar tuh cuma sampai aja gitu ya. Sedangkan saya pinginnya itu ada kejunya, karena pribadi saya emang suka keju gitu kan. Ya, oke. Jadinya buka-buka lah resep di YouTube, waktu itu coba-coba buat. Terus akhirnya udah nyoba-nyoba ngasih nyicip juga, nyicip keluarga lah, ngasih nyicip teman-teman. Terus temen bilang gini, enak loh ini gitu kan, kenapa nggak coba dijual aja gitu, mau dong, mau beli gitu. Akhirnya dari situ mulai saya jual kue gitu, nyoba itu pun nyoba jualnya juga sama teman-teman yang tadi udah nyicipin itu aja dulu. Jadi awal memang dari seneng gitu ya, hobi ya. Hobi aja gitu ya. Hobi dan memang seneng ngemil gitu. Ngemil ya. Kalau dulu berapa lama kerja di hotel? Hampir 8 tahun. 8 tahun. Sebelumnya juga saya kerja di bank. Di bank itu sekitar 1-2 tahun juga, saya lupa. Setelah itu baru saya di hotel. Di hotel itu hampir 8 tahun. Ini boleh dijawab, boleh enggak gitu ya. Itu kan kayak saya bilang tadi, ini kan suatu hal yang besar gitu ya kan. Apakah ada pertimbangan atau gimana begitu, karena ya di hotel, bukan hotel kecil gitu kan. Ini kan hotel yang ya bisa mungkin di Mataram salah satu yang besar ya. Di Mataram salah satu hotel yang memang sangat besar gitu kan. Apakah mungkin kayak lingkungan kerja mungkin yang nggak enak atau bagaimana? Sebenarnya enggak, lingkungan kerja malah saya enak sekali ya di hotel terakhir saya bekerja itu. Semuanya itu sudah enak Pak Wira. Cuman saya seperti apa ya? kok pingin tetap buat jajan gitu loh. Jadi selama saya kerja kemarin pun saya masih tetap buat kue. Pulang kantor itu kan masih ada yang suka pesan gitu. Saya mulai buat kue utang kan, kue ulang tahun. Tapi orang itu hanya bisa pesan malam hari aja gitu. Nah dari situlah saya mikir, kenapa saya nggak ini aja deh, berhenti aja biar, karena kebanyakan kalau yang pingin mesen
dari pagi sampai sore tuh jadi nggak jadi mesen gitu loh, gara-gara saya bisanya cuman buatnya pulang kantor aja gitu. Jadinya ya udahlah. Kalau masalah di kantor sih nggak ada sih, Nggak ada, maksudnya oke, semua saja. sudah enak. Kadang kan itu lama loh saya mikirnya, Pak Wira, itu hampir berapa tahun ya saya mikir untuk akhirnya berani berhenti dari kantor buat mulai. Itu satu keputusan yang besar berarti ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya kayak keluarga itu orang terdekat bagaimana tuh, nggak sayang nih, gimana Iya, nih? sebenarnya semua bilang kayak gitu Pak Wira. Cuman ada juga yang mendukung, kayak kita semua Oke, Uh-uh. makasih. kita semua banyak yang tahu kan kalau makasih. Pelayannya baru nih. Oke. Iya. Jadi ya seperti yang kita tahu lah, usaha itu juga tidak terbatas ya, maksudnya pemasukannya juga tidak terbatas. Ya, Jadi benar. di samping saya mengerjakan hobi saya juga berkesempatan memiliki penghasilan yang tidak terbatas gitu loh Pak Wira. Karena kan saya nggak mau juga nih stuck di sana-sana terus Iya, ya. Maksudnya hanya pulang kantor terus kerjain pekerjaan rumah apa cuma gitu terus. Pingin punya sesuatu ada yang rasa baru. kejenuhan dengan rutinitas yang itu saja mungkin Iya ya. benar. Ya gitu. Jadi Jenuh kayak, iya pasti. Dan itu dia ada maksudnya memang sudah seneng aja gitu buat kue dan jualan. Dari dulu tuh emang seneng jualan Pak Wira. iya benar-benar. Karena memang gini, ada yang bilang dari 10 pintu rezeki 9 tuh dari jualan. Iya. Memang Jadi- begitu, iya. Jadi terus-terusan gitu kan. Heeh. Misalnya dapat banyak quote-quote kayak Iya, begitu tuh jadinya bikin saya tuh tambah termotivasi gitu Pak Wira. Apa saya harus berhenti aja nih jualannya, karena juga memang orderan tuh banyak banget Oh, Mas. banyak ya. Banyak, apalagi waktu ini spesial hari raya gitu ya, terutama lebaran, ya ampun Pak Wira, saya tuh sampai bangun itu jam 4 pagi itu sampai jam 1 malam tuh sama stok ya buat orderan itu ya. Jadi saya tuh tidur hanya 3 jam. Ada yang spesial nggak di kue buatannya Mbak Dai gitu? Sebenarnya kalau spesial sih rata-rata sama aja ya, cuman memang saya menggunakan bahan itu berkualitas semua, karena saya sudah berapa kali nyoba dengan saya membuat yang bahannya kurang bagus gitu, itu sangat mempengaruhi rasa Pak Wira. Oke. Jadi memang itu benar sekali, kalau kita mau buat sesuatu yang enak itu memang harus bahannya yang bagus juga, mau gimana pun teknik kita membuatnya, tapi kalau dari bahannya nggak bagus itu kurang gitu. Dan memang kalau ada yang bilang Mbak Dai kalau bisnis F&B begitu memang atau makanan begini bisnis yang tidak bisa dibohongi gitu. Iya kan tidak bisa dibohongi. Benar. Namanya rasa selera itu nggak bisa dibohongi ya. Dan kadang orang bilang enak ya belum tentu kita juga satu selera dengan Iya itu. kan beda-beda lidah juga Jadi kan. benar iya, iya. Ada yang bilang kemanisan, ada yang bilang kurang manis. Nah, Iya, betul. Nah, kita boleh minum? boleh sekalian. Mbak, saya juga mau minum haus. Ya kayak memang cuacanya lihat panas ya teman-teman. Jadi memang cuaca panas begini jangan kurang minum ya, kurang minum dan tetap jaga kesehatan. Jadi ada hidrasi. Iya benar. Ya. Nah, salah satu tempat yang memang enak sate begini di sini nih di Jalan Suara Mahardika nomor 25. Nomor 25 ya. Tepatnya itu pokoknya di jalan ini sebelum RSI Rumah Sakit Islam tuh ya, ada jalan. Nah, sebelum Balai POM, sebelahnya Balai POM. Iya. Nah, jadi enak tempatnya di sini ya, kedai cuan ya. Kalau teman-teman mampir boleh di sini. Tempatnya asik juga, santai-santai di sini ya. Nah, pada kita kembali ke UMKM begini. Seberapa besar sih peluang ya bisnis di UMKM? Sangat besar. Besar. Ya? Karena Orang kan apalagi- ngeliatnya kayak kan kecil-kecil. remeh aja gitu Iya, ya kelihatannya. Padahal sebenarnya itu saya pribadi aja nih, penghasilan saya selama berbisnis ini itu berkali lipatnya dari saya bekerja gitu. Oh gitu. Sebenarnya itu juga salah satu yang membuat saya memutuskan udah deh saya resign aja, karena kan saya juga punya banyak keinginan ya, namanya Iya, kita iya. manusia tuh punya banyak, ingin punya inilah, punya itulah. Nah jadi harus gimana nih saya Iya. nih caranya gitu. Ya udah makanya saya memutuskan buat resign. Saya setuju dengan Mbak Daya. Memang saya juga selain di podcast, saya memang juga di affiliate talk juga Mbak Daya. Jadi akhirnya juga Iya, affiliate juga di keren. talk ya. Dan memang saya juga dapatnya itu di F&B. Kontrak itu di F&B. Dan di situ memang
paling banyak UMKM. Iya. Kita banyak kerjasama dengan UMKM makanan dan besar gitu. Sekelas Basreng gitu Mbak ya. Basreng yang Iya, biasa iya. dia kayak kelihatannya kayak Mbak Dewi bilang kayaknya remeh banget tuh Basreng. Kayak sedar keripik gitu ya. Iya. Tapi omsetnya tuh bisa sampai miliaran loh mereka. Kayak luar biasa. Makanya dan Mbak Dewi juga bilang tadi penghasilan dari cuma jualan begitu Iya. melebihi dari Iya. gaji Berkali lipat Pak. Berkali Iya, Pak. Makanya ya kita nggak munafik lah ya. Iya. Memang apa? Uang itu kita butuh gitu kan. Jadinya memang karena saya melihat juga di sana, wih, saya dapatnya lebih banyak sekali nih daripada saya bekerja gitu. Jadi dan di samping memang sih kita akan lebih capek ya, fisik kita capek, ya pikiran juga sih karena kita memikirkan ide-ide apa segala macam. Tapi hasil yang kita dapat juga sesuai gitu loh Pak Wira. Ya dan apa kayak mengurangi rasa jenuh aja juga karena kita terus buat ide-ide baru gitu. Jadi kayak membuat kue itu juga kayak ini ya, kayak ada kreativitasnya misalnya. Iya benar. Membuat bentuknya atau mungkin Iya. dengan rasa yang berbeda begitu Benar. juga gitu. Benar karena saya juga tetap mikir nih Pak Wira, apa sih harus saya buat kue yang masih jarang ada orang buat gitu loh. Iya, iya. Jadi salah satu produk saya itu sebenarnya yang paling laris itu namanya Choco Buttermilk. Choco Buttermilk. Iya, jadi sebenarnya itu tuh aslinya seperti brownies. Cuman saya apa sih bahan-bahannya tuh banyak yang saya ganti ke lebih yang premium. Misalnya kalau orang biasa pakai margarin, saya pakainya butter. Oke. Itu dari segi harganya sudah jauh lebih mahal ya daripada margarin, tapi memang rasanya juga akan berbeda. Dan dari jenis coklatnya pun misalnya kebanyakan orang lebih banyak takaran gula daripada coklatnya. Tapi kalau saya itu memakai lebih banyak coklat daripada gulanya gitu. Dan tepungnya pun sedikit. Gitu. Jadi memang kalau orang makan itu seperti makan coklat gitu loh. Bukan seperti makan apa kue yang banyak tepung gitu. Gitu Pak Wiran. Jadi memang kayak saya bilang tadi kalau kita bisnis namanya makanan benar bisnis yang biasa nggak bisa dibohongi. Iya. Karena bisnis rasa gitu ya. Benar. Karena kalau kita misalnya mengurangi takaran misalnya pas lagi nggak ada bahan, coba kita akali pakai Iya, yang lain itu misalnya. nggak bisa Pak Nah, Wira. nggak bisa. Walaupun ada bisa, tapi itu hanya beberapa aja, Mbak. Tapi kebanyakan itu banyak bahan yang tidak bisa digantikan gitu. Betul. Jadi makanya saya sering nih di rumah misalnya, ya ampun ini habis, ya harus keluar mau nggak mau lagi buat jajan pun saya harus keluar nih beli bahannya gitu. Nah, kalau ini menurut Mbak Dayu nih dengan bisnis online itu bagaimana? Ini kan kemarin lagi rame-rame itu kan ada penutupan TikTok Shop gitu karena ada sebagian orang yang nggak setuju nih, maksudnya jangan online lah. Ini pasar jadi sepi nih jadinya gitu. Toko-toko jadi sepi begitu. Nah, kalau menurut Mbak Dayu ini, apakah misalnya UMKM tuh harus ngikutin kemauannya pasar, banyak ya konsumen, banyak yang ingin juga beli lewat online gitu kan atau Iya. gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya harus ngikutin ya, harus ngikutin dunia sekarang yang memang semua serba online. Karena kalau nggak kayak gitu ya kita akan ketinggalan. Karena mau nggak mau nih Pak Wira memang semakin ke depan kan semua hal itu akan serba online. Sekarang kita uang aja jarang bawa cash kan. Benar. Kebanyakan kita semuanya serba pakai Barcode iris kan, aja, pakai gitu kan, pakai barcode bayar. Jarang banget lah pokoknya pakai uang cash itu mau bayar-bayar. Jadi ya memang mau nggak mau nih sebenarnya sekarang para penjual ini emang harus online gitu. Benar. Saya emang lebih setuju online karena cara memasarkannya pun lebih gampang Pak Wira. Iya. Karena kan kita hanya dari rumah aja nih, bisa dari rumah aja tapi orang yang ada di mana-mana bahkan sampai luar kota, luar negeri pun bisa tahu produk kita gitu loh. Benar. Tapi kalau kita hanya diam aja nih di rumah, kita nggak pakai online ya, siapa yang mau tahu gitu kan di rumah kita buat apa gitu. Iya benar ya. Jadi kalau menurut Mbak Dayu, orang yang masih kekeh dengan offline nih begitu, itu bagaimana? Ya nggak akan maju sih usahanya. Kurang, Sebenarnya ya. gini, mungkin kalaupun mereka offline yang memang sudah dari dulu offline ya, sudah ada pelanggan, itu mungkin nggak masalah. Tapi itu nanti juga ke depannya pasti akan butuh lah online itu. Tapi sebenarnya kalaupun
dia tetap nih maunya offline ya nggak apa-apa, tapi harus mempelajari online juga gitu. Karena memang pasti dibutuhkan ini media online ini. Benar. Gitu. Ya mungkin ada juga orang yang memang senang belanja online, ada juga yang memang senang langsung juga mungkin. Karena begitu ngelihat ya. langsung kan, saya pun juga beberapa kali gitu Pak Wira. Jadi pembeli saya tuh kadang nanya, Mbak store-nya di mana gitu, karena mungkin pengen ngelihat langsung kue-kuenya. Iya. Tapi memang sementara ini kan saya belum ada store, jadi saya hanya kirimin foto-foto aja gitu. Tapi Iya. sementara ini masih tetap mau sih, karena banyak sih kadang yang nyoba-nyoba dulu. Dan setelah nyoba itu pasti deh pesan lagi gitu. Terus ada repeat order terus. Iya, gitu pasti ya? repeat order. Oke. Ya. Ngopi dulu Mbak Iya, ya. saya juga haus. Karena udah minum. Kalau kita bicara memang UMKM gini, ini nggak habis-habis ya. Banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan. Gitu. Iya. Kalau Mbak Dayu sendiri di usahanya Mbak Dayu nih, ada semacam planning ke depan nggak? Misalnya wah saya harus mau buat store mungkin, Jelas. atau mungkin buat apa lagi begitu? Iya, jadi sudah pastilah itu udah cita-cita dari lama sih, pengen punya bakery shop itu. Iya. Itu sudah benar-benar cita-cita banget tuh Pak Wira. Cuman ya namanya sesuatu yang mau kita gapai itu pasti ada prosesnya kan. Jadi sekarang memang saya masih proses dulu gitu. Memang dalam prosesnya itu pun ada banyak sekali hal-hal yang harus kita kesampingkan. Kayak misalnya kadang kan malas tuh Pak Wira. Kadang udah capek buat apa gitu. Terus masih ada pesanan lagi tuh kadang malas loh kita Pak Wira, kadang Iya. "Ih, udah capek nih gitu, tapi ya harus mau, jadinya kayak di sana tuh harus kita kesampingkan gitu loh, merasa malas kita itu. Kadang juga kayak banyak sih yang kasih saya masukan, ayo dong coba jualan online misalnya kayak pakai Shopee Food atau GrabFood. Nah itu kan belum ada sampai sekarang. Nah itu dia karena kayak mau daftarnya tuh loh kayak Iya. masih males gitu loh Pak Wira, kayak step-stepnya itu loh yang bikin males gitu kan. Itu sih sebenarnya yang harus saya hilangkan gitu. Benar. Itu saya kemudian saya punya ada pengalaman sedikit sih Mbak Dayu. Saya juga pernah usaha, tapi bukan kue sih. Saya lebih ininya kayak kopi gitu. Kopi saya buka Biji kopi atau bubuk? kedai kopi begitu Oh, juga. kedai kopi. Tapi di pinggir jalan kaki lima begitulah. Ya. Pakai gerobak apa kayak gitu kan. Dulu udah lama sih, berhenti juga udah lama. Itu juga belum familiar. Waktu itu saya buka belum banyak lah di Mataram tuh belum banyak. Kayaknya saya buka kedai yang menunya tuh kayak menu-menu di ya tempat-tempat kayak di Starbucks apa gitu. Oh, Karena saya gitu. suka makan minum di situ kan. Berarti sama ya, asal mulanya itu ya karena suka Iya, gitu suka ya. gitu. Saya suka sana. Sekali ngopi kita di sana tuh kan mahal banget gitu. Iya. Iya, sekali ngopi, sampai 100.000 gitu Iya. kan, baru satu cangkir 1.000. Belum lagi sama camilan. Iya, ya. belum yang lain-lain kan. Dan saya suka juga di sana kayak misalnya green tea apa kayak gitu-gitu itu saya suka sekali. Tapi Saya kesukaan saya juga tuh green tea. green tea. Awalnya gitu, saya suka ngopi tuh suka ya semacam green tea-nya. Si box ini aja Pak. Iya, boleh. Parah gitu. Datang. Nggak apa-apa. Oke. Kan biar kelihatan Nah. kan. Top. Iya. Boleh. Oke. Nah, jadi pengalamannya begitu Mbak Dayu. Jadi saya buka usaha gitu, ya sama dengan ya seneng juga dulu kan, awalnya seneng ngemil makan begitu dengan pendekatan yang berbeda gitu. Apa ya? Jadi kayak melawan rasa malas itu memang berat sekali Iya. gitu. Iya, Mager ya. Iya, mager banget gitu kan. Kadang bukan saya sering begini. Jadi kayak udah buka sore kan udah prepare segala macamnya. Ntar udah mau keluar, kayaknya masih jualan deh kayak gitu. Iya. Udah duduk aja di situ aja gitu kan. Ya karena masih seneng-seneng aja sih waktu itu Iya. belum Kayak sampingan aja gitu ya. bahkan ada saya pernah ditawari juga untuk buka di epicentrum di mall. Oh. Ada yang tawar juga untuk buka franchise, terus ada juga yang tawari saya tempat, ruko apa segala macamnya dia tawari. Lalu tinggal gitu. mengisi aja ya. Iya, ada yang mau beli menu saya apa segala macam. Karena saya kan membuatnya benar resep sendiri. Oh. Iya. Jadi kalau kita misalnya kayak di Excelso kah atau di Starbucks misalnya, Iya. ya kita sebut aja lah. Iya. Ya, satu kali kan mahal banget tuh ya kan, Iya. mahal banget misalnya kayak green tea-nya satu ini kan yang medium aja sampai 60-70 ribu ya kan. Nah saya coba
apa ya, kayak mencari bahan yang Tidak terlalu mahal, tapi terlalu rasanya mahal. masih enak gitu. Iya, masih kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang saya pakai gitu kan, dengan harga yang kalau kita pinggir jalan kan nggak mungkin kita jual harga Iya, 20.000 ke atas gitu kan. Benar. Ya masih standar lah gitu kan, mungkin sekitar 10.000-an sampai 15.000 begitu kan. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu Mbak Dayu. Nah, ada juga menjadi persoalan anak-anak muda sekarang itu ini Mbak Dayu, apa namanya, gengsi. Iya, benar. Gengsi. Nah, ini contohnya Mbak Dayu nih kan, kayak kita balik lagi nih. Iya. Dulunya di hotel besar Iya. gitu kan, terus ya dengan orang kan melihatnya wah banget ya gitu kan. Nah, terus sekarang tiba-tiba kayak walaupun dilihatnya kok buat kue begitu, ada rasa kayak gengsi atau gimana gitu. Kalau saya sih pribadi nggak ada ya, karena memang ini kebutuhan gitu loh, memang Iya. kebutuhan yang harus saya penuhi gitu. Kita kan otomatis manusia punya banyak kebutuhan Iya. dan saya harus penuhi. Karena kalau saya cuman mengandalkan gengsi aja ya, saya bisa apa gitu loh. Jadi saya tidak bisa nggak akan ada hal yang berjalan gitu kalau kita hanya memikirkan gengsi. Jadi kan misal banyak nih yang gengsi kayak promoin atau ngasih tahu dia jualan tuh, banyak yang gengsi ya menurut saya. Padahal ya udah sih nggak apa-apa gitu. Memang apa sih yang membuat kita gengsi Iya, gitu ya? benar. Kadang mikirnya kayak gitu. Makanya saya ya biasa aja sih. Walaupun dulu waktu saya masih kerja itu juga saya sering kok masih promo-promo produk saya. Padahal dalam kondisi masih kerja loh ya. Itu masih sering kayak broadcast. Makanya orderan tetap masuk gitu. Iya. Jadi kayak menurut saya udah nggak peduli lah mau gengsi mau apa Benar, gitu. benar, ya. Jadi ngapain gengsi gitu. Iya. Kalau saya ditanya begini, Mas Wira nggak gengsi nih, misalnya kerja di TV begitu Iya. kan, kantor begitu, terus nanti sore atau malamnya di pinggir jalan udah pakai topi, terus apa buat kopi apa segala Iya. macam begitu kan. Ya kalau udah urusannya duit, wah gengsi belakang. Iya bener, kita yang penting cuan kan. Uang nih gitu kan, cuan dulu. Kalau Iya. gengsi kok kebanyakan gengsi mah lapar gitu. Iya bener, kalau kebanyakan gengsi nggak dapat apa-apa Pak Bener, Wira. iya benar. Kita Jadi ya apa, kalau kita gengsi ya udah sih segitu-segitu aja. Iya. Iya. Nah, kalau ini Mbak Dewi, kita udah ini ada di bagian akhir nih. Nah, ini nih, saya mau tanya ini dari tadi nih. Kalau ini kan Kedai. kata informan ini. Iya. Kedainya punyanya Mbak Day juga ini. Ini Iya. gimana ceritanya kalau ini? Jadi kalau kedai cuan ini saya punyanya berempat ya sama teman-teman saya. Jadi ini pun awal mulanya yaitu saya sama teman-teman saya juga suka ngemil gitu loh. Iya. Suka ngemil, suka pergi-pergi nongkrong Iya. gitu kan. Nah, kita tuh kadang kalau pergi nongkrong itu ada camilan yang kita pingin tapi nggak ada di sana gitu benar. Pak Wira. Jadi dari sana kita ya udah kita buat aja sendiri. Jadi nanti kalau kita pingin nongkrong atau ngemil ya udah cukup di kedai kita aja gitu kan. Karena kita di sana udah ada produk-produk yang ini rata-rata produknya ini produk yang kita suka loh Benar. Pak Wira. Iya. Ya memang di samping kita juga harus ngelihat konsumen sekarang sukanya apa dan tapi produk yang lain juga sesuai yang kita suka gitu. Sama Iya. seperti tadi saya buat kue di UMKM saya itu semua kue-kue yang saya buat itu karena saya suka Pak Wira. Jadi nggak ada kue yang saya nggak suka yang saya buat gitu loh. Misalnya nih saya kurang suka sama kue cucur misalnya ya saya nggak buat karena saya nggak suka gitu Pak Iya, Wira. Jadi benar-benar. semuanya yang saya buat tuh sesuai yang saya suka. Benar. Ya kurang lebih saya ini sejalan gitu, sejalan Iya. pikiran sama. Jadi saya juga buat begitu ya. Saya suka kopi yang ini. Ya kenapa? Awalnya dulu begini, saya punya kayak mesin kopi, tapi bukan mesin yang mesin yang elektrik enggak. Jadi di kopi itu ada namanya presso. Jadi kalau kita membuat espresso itu ada yang manual. Jadi saya buat itu buat kopi sendiri di rumah gitu. Karena awalnya ya itu tadi kalau kita ke kafe kan mahal banget gitu Iya. kan. Ya lama-lama juga ekspor juga kita nih begitu kan. Akhirnya Enakan kita buat sendiri kan. Nah, saya buat sendiri di rumah, buat sendiri espresso apa segala macam, kopi cafe latte apa cappuccino tuh yang enak. Iya. Kalau yang saya saset kan itu bukan kopi sebenarnya Iya, ya kan. benar. Ya ini kan kita yang seneng, bagi orang yang suka ngopi kan lain tuh ceritanya gitu. Kan. Rasanya lain ya, beda ya. Iya beda gitu. Akhirnya pas ada datang teman apa ke rumah, coba saya tawarin gitu, mau nggak? Katanya enak gitu ya. Enak gitu. Kenapa nggak jualan juga gitu? Nah dari sana. Mikir juga gitu. Ya juga sih ya, daripada habis-habis sendiri ya sudah, Iya, kenapa benar. enggak gitu. Akhirnya saya coba ya tadi mungkin lewat teman-teman dulu ternyata. Iya sama ya. Heeh.
ya tahu kasih masukan apa enak apa segala macam, akhirnya saya mulai ya gitu buat kan. ini Ya dan sendiri. ini syukurnya memang ya cukup ramai sih waktu itu, ramai, banyak yang beli juga, setiap malam ramai. Walaupun saya cuma jualan itu Hanya berapa macam aja gitu ya? enggak, durasi itu sekitar 2 jam deh kayaknya. Oh, sebentar sekali. Bentar. Karena ya apa senang-senang aja gitu. Iya. Senang belum waktu itu Memang memang- seneng gitu senang. ya, seneng Belum- jualan. Iya, belum jadi kayak menjadi satu prioritas lah Oh, begitu kan. Apa nih berpesan-pesan buat mungkin teman-teman sini ada yang masih mau memulai begitu, mungkin dia nggak suka buat kue misalnya, atau bisa membuat sesuatu begitu. Nah, kalau menurut Mbak Dayu apa yang harus dilakukan? Iya, jadi kalau ini kan menurut saya ini bisa buat kue ini juga menurut saya itu skill dari atas ya. Iya. Maksudnya kayak udah saya tuh nggak pernah kursus loh Pak Wira. Iya, iya. Nggak pernah kursus, saya tuh hanya otodidak semuanya. Oke. Mungkin nanti saya nggak bawa sih produk saya, jadi saya pun kayak buat hiasan kue itu semua handmade gitu, sama sekali nggak ada yang beli, misalnya kayak buat bentuk boneka atau apa, itu semuanya handmade. Dan juga apa ya, maksud saya tuh produk saya tuh kayak unik gitu Pak Wira menurut saya ya, Iya, iya. karena kayak belum pernah aja gitu ada yang jual kayak kue brownies tapi bisa dijadiin kue ultah yang dihias-hias gitu. Jadi saya di sana pakai kayak fondant itu kayak macam icing sugar gitu. Nah itu saya warnain bentuk sedemikian rupa, jadi kayak cantik gitu, Iya, kayak iya. bisa buat bunga-bunga lah, apa nama-nama dihiasin kayak pelangi lah. Jadi saya tuh membuatnya tuh sesuai permintaan customer. Misalnya customernya nih, Mbak, anak saya itu sukanya tema pelangi gitu. Oke. Jadinya saya buat dan semuanya itu handmade gitu. Jadi itu menurut saya tuh kayak sudah memang skill yang memang sudah dikasih dari sana gitu. Itu yang saya syukuri sekali ya Pak Wira. Ya, dan semua orang pasti punya satu kelebihan juga mungkin. Iya, itu Nah, dia. kalau Mbak Dayu kapan sadar saya ini punya saya ini punya apa sesuatu yang dikasih oleh Tuhan begini begitu. Ya, itulah dari saya mulai pertama kali buat jajan itu, saya pikir rasanya tuh akan gak enak loh Pak Wira, beneran. Jadi ternyata setelah orang nyicip tuh, ih kok enak banget gitu. Jadi saya tuh kayak masa banyak yang bilang ini enak banget gitu Pak Wira. Jadinya dari situlah saya nyoba-nyoba buat apa yang lain, dan ketika saya nyoba-nyoba buat yang lain tuh ternyata saya bisa gitu loh. Yang awalnya saya pikir saya hanya bisa buat berapa macem, terus tapi saya coba-coba buat yang lain dan jadi kayak kita tuh mikir gini, ih ternyata saya bisa ya buat ini gitu. Dan ternyata enak gitu. Iya. Sama juga kayak misalnya nih Pak Wira, kayak sekarang saya memang produk andalannya itu juga roti ya. Jadi soft bread namanya. Jadi emang rotinya itu lembut banget. Kenapa? Karena saya itu pakai full susu di sana. Nah itu dia tadi yang saya bilang, memang bahan itu sangat menentukan. Bener nggak sih Mbak Dayu katanya buat roti itu lebih sulit daripada kayak buat kue? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Menurut bukan lebih sulit sih menurut saya, cuman lebih capek. Lebih capek. Karena kayak harus diulen-ulen dulu kan Iya, roti iya. itu, dan butuh proofing, butuh dikembang Iya. proses pengembangan kuenya. Nah, Iya, iya. paling itu aja sih, membutuhkan waktu lebih lama dan lebih capek. Tapi kalau susahnya sih enggak sih, menurut saya semuanya itu punya tingkat kesusahan sendiri-sendiri gitu. Gitu ya. Nah, itu jadi roti itu saya punya produknya yang best seller tuh namanya coffee butter. Coffee cheese butter. Oke. Jadi itu kayak roti-roti, boleh sebut merek nggak ya? Kayak roti O gitu kan. Oke. Jadi atasnya memang krim kopi gitu. Tapi kan mereka hanya jual dalamnya butter. Nah, saya tuh suka keju kan, tadi Iya, seperti iya. saya bilang ke Pak Wira. Jadi saya isikanlah dalamnya tuh kayak keju meleleh gitu loh. Nah, dari situlah saya itu banyak sekali peminatnya Pak Wira. Produk saya yang roti yang itu. Ya, next time kayaknya yang enak kita Iya. langsung cicipin. Bener. Sebenarnya tadi mau bawa tapi lupa Pak Wira. buru-buru Next ya. lah Ya, next time kita akan ini coba gitu ya. Nah, satu lagi Mbak Dayu, yang membuat down dalam mengerjakan ini tuh apa? Ya namanya kita jualan itu kadang ada masa banyak pembeli dan sepi pembeli. Nah pas sepi pembeli itulah kadang kita down kan. Jadi ternyata konsumen ini cepat bosanan loh Pak Wira. Jadi memang sih produk-produk kita yang dulu tuh masih ada yang cari, cuma tidak sebanyak yang dulu gitu, tidak sebanyak baru-baru launching. Iya. Jadi mau nggak mau tiap hari itu kita harus
punya ide-ide untuk membuat kue-kue jenis baru, apalagi kue-kue yang kekinian gitu istilahnya sekarang ya. Kayak kemarin yang lagi hits itu mochi. Jadi saya harus nih ikut buat mochi juga gitu. Jadi harus terus ide itu harus terus. Dan kadang itu yang buat aduh sekarang apa lagi nih gitu. Jadi saya sampai buka-buka browsing terus dan itu pun nggak bisa plak ngikutin gitu aja. Harus saya membuat sesuatu yang berbeda gitu. Kayak misalnya roti itu kebanyakan ada yang buat biji-bijian. Nah, kayak roti O itu kan bijian tuh. Nah, belum ada kan yang jual satu loyang gitu. Roti O yang satu loyang isinya banyak. Nah, jadi saya buat yang kayak begitu Pak Wira gitu. Jadi kayak berbeda aja gitu. Nah, itu kalau misalnya lagi down itu apa yang dilakukan Mbak Dayu biar semangat lagi lah gitu? Ya itu nyari-nyari ide baru. Ide baru aja. Jadi dan nyemangatin diri sendiri karena siapa lagi mau nyemangatin kalau bukan diri sendiri gitu. Benar. Jadi kayak udah ngelihat oh ya udahlah ini aja pasti kejual nih gitu. Biasa nih ya. Iya, semangatin diri sendiri aja. Ya kalau saya sih semangatnya begini Mbak Dayu. Pengen beli ini nih, ada duit. Oh, jadi motivasi buat beli ini gitu. Ya. Pengen sini nih atau apa gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi menarik sekali kita diskusi kita hari ini. Jadi memang kita nggak perlu harus malu untuk melakukan sesuatu. Iya. Gitu. Jadi harus kita. Kalau malu nggak dapat apa-apa. Iya benar. Ya malu lapar aja tadi. Gitu. Iya. Ya. Oke Mbak Dayu, terima kasih banyak ya. Iya, makasih Pak Wira. Luar biasa ini dan udah berbagi sama kita di sini juga ya. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga nih ya buat teman-teman juga. Iya. Kalau pengen memulai sesuatu tuh ya mulai saja. Iya, kalau ditunda-tunda tuh nanti nggak akan kekerjain, benar, nggak akan dilakukan. Benar. Baik Mbak Dayu, makasih banyak ya. Ini Iya, udah luar terima biasa. kasih ya Pak Wira. Jadi teman-teman, oh ya, kalau mau pesen nih, kalau mau pesen itu di mana? Karena sementara ini masih online, itu bisa ke WhatsApp saya langsung atau kalau mau ngeliat produk saya dulu itu bisa ke Instagram ada saya. IG-nya. Ada nanti Instagramnya kita khusus. Nanti kita spill ini IG-nya sama nomor WhatsApp-nya ya. Oke, sekali lagi Mbak Dayu, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Pak Wira. Baik teman-teman semua, terima kasih udah bersama kami di sini dengan Mbak Dayu. Ini sekali lagi menjadi inspirasi buat kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.